Buka Alkitab kita sama-sama. Roma pasal 3 ayat 21. Hari ini saya mau bicara apa yang tidak dapat dikerjakan oleh orang berdosa. Ada banyak orang pikir bahwa orang Kristen itu adalah orang yang paling malang. Karena ada banyak orang pikir jadi Kristen itu berarti terikat. Jadi Kristen itu berarti nggak ada indah-indahnya. Ada orang pikir kalau orang berdosa itu bebas, mau buat apa saja. Orang berdosa mau berzina, udah punya istri, mau punya perempuan lain. Orang berdosa anggap it's okay. Sehingga orang berdosa selalu menganggap kita ini orang-orang bebas, orang-orang merdeka. Sementara orang Kristen tuh kesian banget. Baru ngeliat perempuan lain, berzinah lu. Baru buat sesuatu, salah lagi gitu. Kayaknya orang Kristen apa-apa nggak boleh aja gitu. Ya, saya Kristen, anak Tuhan, ngambil semua nama hamba. Tapi saya percaya kalau saya mati nanti, surga menjadi tempat kediaman saya yang kekal. Haleluya. No. Saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang merdeka. Amin. Justru orang dunia adalah orang yang terikat. Betul? Karena orang Kristen, anak Tuhan, orang benar, dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi orang dunia hanya terikat dengan apa yang setan mau, bukan berarti dia bebas. Dia hanya mengikuti cara hidup orang neraka. Tetapi kita berjalan sebagai orang-orang sorga yang berada di muka bumi ini. Roma pasal 3 ayat 21. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena apa? Karena iman. Kita diselamatkan karena apa? Karena iman. Kita disembuhkan karena apa? Karena iman. Kita lihat mujizat dalam hidup kita karena apa? Karena iman. Iya kan? Itu sebabnya dalam pelayanan yang sama ada yang disembuhkan, ada yang tidak disembuhkan. Ada satu bilang, heran ya. Dia kanker sembuh. Tumornya hilang. Kutil gua nih. Udah 6 tahun. Gak sembuh-sembuh malah udah beranak 3 katanya gitu. Tuhan lebih gampang sembuhin kutil atau tumor? Buat Tuhan sama. Karena persoalannya bukan buat Tuhan, persoalannya buat kita. Kalau kita lihat iman, kita punya iman, kita akan lihat mujizat. Amin. Karena mujizat, kemenangan, keselamatan, kesembuhan, perkara besar dalam hidup kita terjadi karena apa kata Alkitab? Karena iman dalam apa? Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Amin. Sebab dikatakan apa? Tidak ada perbedaan. Karena apa? Semua orang. Karena semua orang kata Alkitab apa? Telah berbuat dosa dan apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian atau jembatan penghubung. Karena apa? Karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa apa? Kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa apa? Ia benar dan juga apa? Membenarkan orang yang apa? Percaya kepada Yesus. Dengar baik, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia dalam kemuliaan. Apa artinya Tuhan menciptakan manusia dalam kemuliaan? Artinya, apa yang manusia kerjakan, apa yang Tuhan kerjakan, manusia dapat kerjakan. Apa artinya manusia diciptakan dalam kemuliaan? Di mana Tuhan berada, manusia berada. Amin. Karena manusia pada saat itu tinggal di Taman Eden. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak tinggal lagi di Taman Eden, manusia dibuang ke Taman Eden. Ya, lo dunia di mana kita hidup hari-hari ini saya sebut Taman Eden, betul? Iya kan? Ini dunia ini nih, Taman Eden. Coba saudara lihat, polisi sama tentara harusnya itu menjaga keamanan. Apa yang dia buat malah dia berantem.
Kalau dia berantem sih normal, manusia bisa berantem. Tapi berantemnya kenapa dulu? Berantemnya karena pengedar narkoba. Saudara bisa bayangin nggak? Kantor polisi dibakar, polisi pada mati, tentara pada dipecat, pengedar narkobanya keluar, saudara-saudara. Jadi pengedar narkobanya atau tentara sama polisi dan dia bilang, lu gue bohongin mau aja katanya. Itu dunia edan. Istri marah sama suaminya, sapi kau. Suaminya nggak terima digituin. Kerbau kau. Orang tua marah sama anak, dasar monyet kau. Saya bisa bayangin nggak? Sapi kawin sama kerbau, punya anak monyet. Itu kan taman edan namanya. Makanya jangan heran. Anak umur 14 tahun bisa hamil di luar nikah. Anak umur 16 tahun ditangkap sudah jadi pelacur, iya kan? Karena taman ini taman edan. Iya kan? Taman ini taman edan. Orang gereja juga nggak mau ketinggalan. Kalau di gereja, penyembahannya minta ampun. Suami istri sambil pegangan tangan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Weh, malaikat-malaikat putus. Malaikat mau nyanyi dan gitu minder, gak berani nyanyi dia. Ya, minta ampun. Tapi kalau udah di rumah, kalau udah dia marah, edan betul. Suami bilang sama istrinya, dasar lu gak punya otak. Istrinya bilang, ada Deti, ada. Suaminya gak mau kalah. Iya, tapi dikit. Dunia di mana kita hidup, saya sebut taman edan. Nah, apa sebetulnya setelah dosa masuk, dari kita orang yang penuh kemuliaan, akhirnya turun sehingga kata Alkitab apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia dalam tanda petik kelihatannya bebas buat apa saja. Tapi sebetulnya yang dia sebut bebas adalah kehidupan dalam dosa. Apa sebetulnya tidak bisa dikerjakan oleh orang berdosa? Saya lihat di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama, coba lihat Ayub pasal 23. Ayat 8. Sesungguhnya apa? Kalau aku berjalan ke timur, he is not there. Ia tidak ada di sana. Atau ke barat, dikatakan apa? Tidak kudapati dia. I can find him. Tidak juga kudapati dia. Di utara ku cari dia, tapi apa? Ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Jadi seluruh arah sudah kujalani, tapi aku tidak berjumpa dengan dia. Berarti yang pertama saya pelajari, apa yang tidak dapat dikerjakan oleh orang berdosa? Orang berdosa tidak dapat berjumpa Tuhan. Orang berdosa bisa pergi ke gereja. Bisa nggak orang berdosa ke gereja? Bisa. Orang berdosa bisa ngelihat pendeta nggak? Bisa. Orang berdosa bisa berkawan sama pendeta nggak? Bisa. Berteman baik juga bisa. Sampai nipu pendeta juga bisa. Tetapi tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, bagi saya di tengah dunia yang keras dan penuh tantangan, berjumpa dengan Tuhan adalah syarat mutlak. Amin. Dan saya percaya orang-orang benar, dia berjumpa Tuhan setiap saat. Alkitab bilang apa? Orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Kapan kita melihat Tuhan? Setiap hari. Amin. Mungkin setelah menatap saya dan bilang, pendeta, jadi kita setiap hari mesti melihat Tuhan. Loh, kita nggak harus melihat Tuhan dengan mata jasmani kita. Amin. Kita melihat Tuhan lewat apa? Lewat damai sejahtera yang dia berikan. Amin. Sehingga kita bisa bilang tantangan berat, masalah berat. Tapi saya tidak perlu khawatir sebab saya tahu Tuhan memberi damai sejahtera buat hidup saya. Amin. Yang kedua, kapan kita melihat Tuhan? Kita melihat Tuhan di tengah tuntunan yang dia berikan buat hidup kita. Orang dunia ngadapin masalah panik.
Orang dunia ngadepin masalah emosi. Orang dunia ngadepin masalah coba mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kita waktu menghadapi masalah, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa, dan pada saat itu Tuhan mulai menuntun langkah kita. Amin. Tuhan mungkin gak bicara, anakku, Nah, tapi apa yang terjadi? Tuhan mulai beri hikmat buat kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Sehingga kita berjumpa Tuhan di tengah apa? Di tengah damai sejahtera. Kita berjumpa Tuhan di mana? Kita berjumpa Tuhan lewat tuntunan yang Dia berikan dalam hidup kita. Makanya buat kita sebagai orang percaya, kita dapat berkata, tiap hari adalah hari berkat buat kita. Amin. Alkitab bicara tentang Stefanus. Stefanus dirajam batu sampai mati. Sakit nggak? Sakit. Kesel nggak? Kesel. Marah nggak dia? Dalam hatinya ada juga marahnya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia berontak nggak? Tidak. Kenapa? Karena kita bilang begini, sebelum dia mati, inilah doanya. Ampunilah dosa mereka. Dan jangan tanggungkan kesalahan mereka pada mereka. Amin. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Kalau orang fitnah saudara, bisa nggak saudara doa gitu? Atau saudara berdoa, Tuhan dia fitnah saya habis-habisan Tuhan. Copotin giginya semua Tuhan. Hal sederhana aja saya tanya sama saudara. Saudara difitnah orang nih, fitnah habis-habisan. Tiba-tiba seminggu kemudian teman saudara datang. Lu tahu nggak sih ini? Kenapa dia? Itu yang suka fitnah lu gitu. Kenapa dia? Dia kena stroke sekarang. Bibirnya begini. Nah kan, puji Tuhan. Tuhan bela, memang orang yang berharap sama Tuhan. Kita kan minimal gitu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Stefanus bilang, ampuni dosa mereka, jangan tanggungkan kepada mereka setiap kesalahan mereka. Lu pertanyaan saya, kenapa Stefanus punya doa yang luar biasa seperti itu? Karena sebelum dia mati, waktu batu mulai dilempari pada seluruh tubuhnya, dia bilang apa? Aku melihat anak manusia berdiri dalam kemuliaan yang menyambut aku. Amin. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, emosinya, dendamnya, bencinya semua terangkat. Karena kemuliaan Tuhan yang dia lihat jauh melebihi segala-galanya. Orang kalau tiap hari dia berjumpa dengan Tuhan, jiwanya lebih tenang. Amin. Orang kalau tiap hari berjumpa dengan Tuhan, itu bisa kontrol diri dalam menghadapi segala perkara. Saya tidak bilang, oh ya kita bisa berjumpa Tuhan hanya kalau kita berdoa. No. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam segala saat hidup kita, sejauh hati kita bersih. Amin. Ingat, Stefanus tidak berjumpa Tuhan lagi berdoa. Stefanus berjumpa Tuhan lagi dilempar batu. Saudara bisa berjumpa Tuhan dalam pekerjaan saudara. Asal hati saudara bersih. Dalam keadaan yang sukar, saudara bilang, Tuhan tolong saya. Dan tanpa saudara sadari, engkau tahu bahwa ada damai sejahtera. Engkau tahu ada tuntunan Tuhan. Engkau tahu ada pembelaan Tuhan. Engkau tahu ada kekuatan dari Tuhan. Tuhan hadir sedang menyertai langkah kita. Makanya Alkitab jelas bilang, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, tapi yang jadi penghambat antara kamu dengan Allahmu, yang memisahkan kamu dari Tuhanmu adalah segala dosamu. Berarti, kalau saudara hadap saya dan bilang, pendeta, kenapa ya? Saya kok kayaknya dalam hidup saya tuh rasa kosong gitu, seperti kayak saya jalani hidup ini sendiri. Saya khawatir ada dosa yang kita simpan dalam hidup kita. Karena orang-orang yang benar, saya nggak bilang dia nggak punya masalah. Tapi di tengah masalahnya dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan akan dengan tenang menghadapinya sambil berkata, melewati air sekalipun aku tidak akan dihanyutkannya, melewati api aku tidak akan dihanguskannya, sebab Allah yang menyertai dan memberi kemenangan bagi aku. Yang kedua, apa yang tidak dapat dikerjakan oleh orang berdosa? Coba lihat Roma pasal 8. Ayat yang ke-8. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup apa? Di dalam daging, dikatakan apa? Tidak mungkin apa? Berkenan kepada Allah. Berarti hal yang kedua, apa yang tidak dapat dikerjakan oleh orang berdosa? Orang berdosa tidak akan dapat berkenan pada Tuhan, pada Allah. Amin. Sekarang saya mau tanya sama saudara, orang berdosa bisa melayani nggak? Orang berdosa bisa jadi pengerja nggak? Orang berdosa bisa jadi singer nggak?
Orang berdosa bisa jadi pemain musik nggak? Orang berdosa bisa memimpin pujian nggak? Orang kalau berdosa bisa berkorban? Bisa. Ada satu yang tidak bisa. Tidak bisa apa? Berkenan pada Tuhan. Orang berdosa bisa kirim perpuluhan nggak? Bisa kasih persembahan nggak? Tapi apapun yang dia buat tidak akan berkenan. Coba lihat Yesaya. Yesaya pasal 1 ayat 13. Jangan lagi apa? Membawa persembahanmu yang apa? Tidak sungguh. Sebab baunya kata Alkitab apa? Bayangin kan? Orang lagi bawa persembahan Tuhan bilang udah deh stop. Jangan lagi bawa. Jijik aku menciumnya. Lalu dikatakan apa? Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku apa? Nggak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi apa? Beban, bahkan jadi beban buat Tuhan. Jangan sudah pikir, oh saya melayani Tuhan, saya nyumbang buat Tuhan. Kalau hidupmu nggak benar, dosamu menguasai hidupmu, itu beban buat Tuhan. Aku telah payah menanggungnya, kata Tuhan. Ayat 15, apa yang terjadi? Apabila kamu apa? Menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan apa? Bukan cuma tidak jawab, tapi aku akan palingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan apa? Mendengarkannya. Sebab apa? Tanganmu penuh dengan darah. Berarti yang kedua, apa yang tidak dapat dikerjakan oleh orang berdosa? Orang berdosa tidak dapat berkenan kepada Tuhan. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, kata Alkitab apa? Doa kita tidak bisa dijawab. Misalnya saudara punya kakak ipar. Kakak ipar saudara cerewetnya minta ampun. Terus ngomongin saudara. Tiba-tiba satu kali dia ketemu saudara, datang ke rumah saudara. Baik benar gitu. Apa kabar adikku? Terus saudara pikir, oh dia udah bertobat kali. Saudara bilang, kak, kenapa kak? Aku mau pinjam duit. Kali-kalinya dia baik. Pertanyaan saya sederhana, saudara kasih nggak? Soal kasih nggak kasih, gondok dulu saudara. Betul? Kalau kita nggak berkenan sama Tuhan, lalu kita minta, Tuhan kata Alkitab apa? Kamu datang, aku memalingkan wajahku daripadamu. Tuhan tuh tegas, ya kan? Saudara nggak mau kasih, kan diomongin lagi sama dia, kan mulutnya ember tuh orang pendeta. Orang ngasih itu gak rela sebetulnya. Memang ngasihnya kalau Tuhan tegas. Kamu menyakiti hatiku, jangan minta sesuatu daripadaku. Amin. Jadi kalau hidup kita gak berkenan sama Tuhan, jangan harap doa kita dijawab. Lalu yang kedua, bukan hanya doa tidak dijawab, kita gak akan pernah lihat berkat. Sampai contoh sederhana. Kalau saudara punya anak baik, atau mungkin karyawan saudara ada yang baik, atau mungkin pekerja saudara ada yang baik, atau mungkin rekan saudara ada yang baik sekali. Menurut saudara itu dia ngerti banget saudara. Kalau saudara pergi, atau misalnya saudara ada berkat lebih, pasti sudah ingat dia, betul? Tapi kalau tuh orang udah nyebelin, boro-boro sudah ingat. Ya kan? Jadi Tuhan juga sama, kalau hidup kita berkenan, Tuhan mau berkati. Amin? Dan yang ketiga, jadi ingat ya, kalau kita tidak berkenan sama Tuhan, doa kita nggak pernah dijawab. Hidup kita nggak pernah diberkati. Dan perjalanan hidup kita nggak pernah terasa indah. Ya kan? Sementara kalau kita jalan sama orang yang kita berkenan, wah, kemana aja terasa menyenangkan. Amin. Saya ambil contoh sederhana. Sebelum masa pacaran, ada fase hidup yang namanya naksir. Iya kan? Orang kan sebelum pacaran kan nggak mungkin, pacaran yuk gitu, kan nggak mungkin. Orang sebelum pacaran ada masa fase hidup yang namanya naksir. Sebetulnya masa yang paling indah bukan masa pacaran, sebab masa pacaran udah mengenal istilah bored, udah mengenal istilah jenuh. Tapi kalau masa naksir-naksiran, woi, itu yang paling mantap. Korban berapapun mau itu. Itu kalau lagi naksir, ilah minta ampun. Baru kelihatan ujung rambutnya aja udah, Itu orang lagi naksir soalnya. Ya kan? Orang kalau lagi naksir, waduh minta ampun. Ya kan? Pas bertatapan pandang gitu. Ini lutut merasa lemes. Seperti kayak Elvis begitu. Goyang itu lutut. Setelah lagi di kamar,
Kebetulan yang sudah naksir namanya Dodi. Dodi. Nah, ya. Orang kalau namanya Dodi enak dipanggilnya. Dodi. Orang kalau dipanggil Dodi jangan dot. Nah, enak. Dodi. Nah, gitu kan. Jadi, kebetulan yang sudah naksir namanya Dodi. Sudah lagi di kamar, tiba-tiba nama itu disebut. Dodi. Sudah langsung. Dia datang kan. Pas sudah keluar, rupanya tetangga sebelah sana baru beli anjing namanya Dodi. Gondok banget gitu. Papa, bu anjing dikasih nama Dido Pak, jangan Dodi. Ya. Karena naksir-naksiran tuh masa yang paling gimana gitu. Apalagi kalau tiba-tiba bertemu pandang, dia lagi bilang, aduh saya lagi nggak bawa bolpen, boleh nggak saya pinjam? Jangankan bolpen, sekedar hidup dulu. Itu kita nggak kena asam urat, tapi lemes semua sedih-sedih. Ya kan? Orang kalau lagi naksir, saudara, jangankan di tempat yang enak, naik kora-kora. Saudara tahu nggak naik kora-kora? Hah? Tahu naik kora-kora? Pernah naik kora-kora? Naik getek pernah, naik getek. Soalnya pengalamannya kurang nih. Naik kora-kora aja nggak pernah, naik getek pernah. Naik kora-kora pernah? Belum. Pernahnya naik apa? Waktu banjir naik botol aqua pendeta saya. Wah. Pengalaman hidupnya nggak jauh-jauh. Jadi, kalau naik kora-kora tuh, takut sih enggak. Orang kalau naik kora-kora takut sih enggak. Cuman waktu dia naik begini, tuh dia turunnya ini, cus gitu. Itu jantung kita masih di atas, orangnya udah turun. Jadi mana jantung gua gitu. Kayaknya ngep gitu ya kan. Wow. Tapi kalau di samping kita, orang yang lagi kita taksir, makin dia begini, cari kesempatan no. Tapi memang begitu. Kalau di samping kita orang yang berkenan sama kita, keadaan sesukar apapun terasa menyenangkan. Amin. Tapi sebaliknya kan ada kan kadang-kadang kita duduk samping orang yang kita empet banget gitu. Itu walaupun jalannya menyenangkan, taruhlah kalau kita masih pakai istilah dengan apa itu namanya, dunia fantasi, meskipun kita jalan di Istabon, istana boneka tuh, itu kan enak kan? Nah, tapi kalau di samping orangnya sudah empat begitu, tetap aja menyebalkan. Terus lagi enak-enak dia bilang gini, enaknya di sini dingin, buat saya panas. Karena kita udah empet sama orangnya. Tiba-tiba dia bilang, kamu lihat nggak wanita yang cantik itu? Persis kayak kamu. Kita udah empet nih nanti. Oh, kamu lihat nggak kebo itu? Kayak kamu juga. Kok kamu begitu? Abis kamu juga begitu. Jadi dalam hidup ini juga sama. Hidup ini bukan soal apa yang kita jalani, tapi hidup ini persoalan dengan siapa kita menjalani. Amin. Kalau kita berkenan pada Tuhan, Daud bilang apa? Melewati lembah bayang maut sekalipun, lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Daud ngerti betul. Daud ngerti betul bahwa orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, kalau dia berkenan, tidak akan dibiarkannya jatuh tergeletak. Amin. Daud bilang, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Orang benar bisa salah nggak? Orang benar bisa salah. Tetapi waktu kita minta ampun atas kesalahan kita, kita dibenarkan dan kita menjadi orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Amin. Orang-orang dekat saudara yang sudah berkenan, bukan berarti dia nggak pernah salah.
Amin. Tapi orang-orang yang sudah nggak suka, belum tentu dia selalu salah. Kadang-kadang sudah menatap saya dan bilang, saya nggak suka aja pendeta. Saya kalau ngeliat mukanya tuh udah empet gitu. Tapi sebaliknya, dia menurut saya ada juga kesalahannya. Tapi dia kalau kesalah tuh fair pendeta. Dia minta maaf, ya kan? Ini yang saya bilang bahwa orang benar bukan berarti nggak bisa salah, tetapi hidup kita berkenan sama Tuhan. Jadi ingat ya, apa yang tidak dapat dikerjakan oleh orang berdosa? Yang pertama, orang berdosa tidak dapat berjumpa Tuhan. Sementara kita berjumpa Tuhan setiap saat. Yang kedua, orang berdosa tidak dapat berkenan pada Tuhan. Karena dia tidak berkenan, tidak akan mendapat jawaban doa, tidak akan melihat berkat-berkat Tuhan. Dan yang ketiga, tidak akan bisa menikmati keindahan perjalanan dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang tidak dapat dikerjakan oleh orang berdosa? Lihat Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Di ayat yang ketiga dijelaskan tidak dapat melihat. Di ayat yang kelima ditegaskan tidak dapat masuk. Jadi dari sini jelas bahwa yang ketiga, apa yang tidak dapat dikerjakan oleh orang berdosa? Orang berdosa tidak akan melihat kerajaan Allah. Apapun yang dia buat, orang berdosa tidak akan melihat kerajaan Allah. Sementara orang benar pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Orang benar bukan hanya datang ke dalam kerajaan Allah, tetapi orang benar juga kerajaan Allah akan datang dalam kehidupannya. Amin. Makanya doa Bapa kami berbunyi apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Lalu apa? Datanglah kerajaanmu. Jadi orang benar kalau dia mati, memang kita bisa mati. Tapi kalau kita mati, kita akan datang ke dalam kerajaan Allah. Kita punya keselamatan pasti kok. Tetapi sementara kita hidup, bukan berarti kerajaan Allah menunggu kita di sana. Sementara kita hidup, kerajaan Allah datang dalam hidup kita. Amin. Kalau kerajaan Allah datang dalam hidup kita, kita nggak gampang khawatir. Kalau kerajaan Allah ada dalam hidup kita, kita nggak gampang cemas. Kalau kerajaan Allah ada dalam hidup kita, kita nggak gampang marah-marah. Kalau kerajaan Allah ada dalam hidup kita mudah untuk beriman. Dokter boleh bilang kau kena kanker. Dokter boleh bilang kau nggak bisa punya anak. Dokter boleh bilang kau harus minum obat seumur hidup. Tapi kerajaan Allah yang ada di dalam dirimu, menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, sehingga kau dapat dengan tegas berkata, hari ini adalah hari mujizat. Aku akan pulang sebagai pemenang di dalam Kristus, karena kerajaannya datang dalam hidupku dan membawa kemenangan dalam hidupku. Dan yang keempat, yang terakhir, Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang dikatakan apa? Menjadi sakit oleh apa? Oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan apa? Disiksa oleh sebab apa? Kesalahan-kesalahan mereka. Mereka dikatakan apa? Muak terhadap segala makanan. Dan dikatakan apa? Mereka bahkan sudah sampai pada apa? Pintu gerbang maut. Saya bisa bayangin nggak? Mereka masih hidup di muka bumi nih. Tapi mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka masih hidup di bumi, tapi sudah mengalami penderitaan-penderitaan yang hebat. Nah, berarti yang keempat, yang terakhir saya catat, saya pelajari. Apa yang tidak dapat dikerjakan oleh orang berdosa? Orang berdosa tidak akan pernah mendapat ketenangan. Amin. Orang berdosa bisa kaya nggak? Orang percaya, orang berdosa bisa sukses nggak? Orang berdosa bisa berhasil nggak dalam usahanya? Orang berdosa bisa punya rumah mewah nggak? Orang berdosa bisa punya mobil mewah nggak? Orang berdosa bisa kawin sama pria gagah nggak? Orang berdosa bisa kawin sama wanita cantik nggak? Bisa. Tapi satu yang saya tahu, apapun yang dikerjakan, orang berdosa tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Amin.
Makanya pemazmur sudah bilang, jangan kita iri sama orang berdosa yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang berdosa, apapun yang dia miliki, dia tidak akan tenang. Dia boleh sekaya apapun, kaya tapi tidak tenang. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, ya masih mending dong pendeta. Tidak tenang tapi kaya. Saya udah tidak tenang, miskin pula lagi saya. Wow, itu namanya udah berdosa, terkutuk pula kau. Ya kan? Orang benar itu hidupnya tenang. Amin. Dia kaya tapi tenang. Dia menghadapi masalah tapi tenang. Rumah tangganya goyah tapi dia tenang. Kenapa kita tenang? Yang pertama kenapa kita tenang? Karena janji Tuhan ya dan amin. Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Amin. Yang kedua kenapa kita tenang? Karena pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita. Dan yang ketiga, kenapa kita tenang? Karena di balik setiap masalah ada mahkota yang Tuhan sediakan. Amin. Saya ulangi, kenapa kita tenang? Karena janji Allah ya dan amin dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, kenapa kita tenang? Karena pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita. Dan yang ketiga, kenapa kita tenang? Karena di balik setiap masalah ada apa? Ada mahkota. Kalau saudara lihat dalam Yesaya, ini ayat terakhir yang saya mau bagikan buat saudara. Yesaya 32 ayat 17. Alkitab bilang apa di situ? Di mana ada apa? Kebenaran, di situ akan apa? Kalau hidup kita benar, hidup kita akan mengalami apa? Damai sejahtera. Dan apa? Akibat dari kebenaran ialah apa? Ketenangan, dan bukan hanya ketenangan, dikatakan apa? Dan ketentraman untuk seminggu lama, untuk sebulan lama, untuk setahun lama, untuk apa? Kapan kita dapat ketenangan dan ketentraman selama-lamanya? Waktu ada kebenaran. Amin. Jadi dari sini kita bisa lihat, sebelum kita masuk dalam pengalaman kemuliaan dengan Tuhan dan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, ingat, orang berdosa, dengan lain kata gini, sudah mau alami semua pengalaman kemuliaan Tuhan, tapi kalau sudah tidak mau lepaskan diri sudah dalam dosa, kita tidak akan pernah berjumpa Tuhan, kita tidak pernah akan berkenan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah masuk dan melihat kerajaan Allah, dan yang keempat, kita tidak akan memperoleh ketenangan. Tapi sebaliknya, waktu kita berani lepaskan dosa, waktu kita berani tinggalkan dosa, apa yang terjadi? Hari-hari kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Doa saya sehingga ketika saudara terima perjamuan suci hari ini, sungguh bagian-bagian firman Tuhan ini digenapi. Kita setiap saat akan berjumpa dengan Tuhan. Hidup kita berkenan pada Tuhan. Apa artinya berkenan pada Tuhan? Kita doa, kita dapat jawaban. Yang sakit pulang dengan kesembuhan. Rumah tangga dipulihkan dahsyat. Orang-orang muda melihat kemuliaan Tuhan. Setiap usahawan, setiap bisnismen mulai lihat pekerjaannya, dagangnya mulai diberkati Tuhan luar biasa. Ya kan? Lalu yang ketiga apa? Kita akan dapat melihat kerajaan Allah. Ketika kita mati, kita datang pada kerajaan Allah. Tapi sementara kita hidup, kerajaan Allah datang pada kita. Dan yang keempat, yang terakhir, apapun yang kita lewati, kalau kita hidup sebagai orang benar, kita akan mendapat ketenangan. Amin. Dan Alkitab bilang, di dalam tetap tenang tinggal percaya. Di situ terletak